Kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal indifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah alaina futuhal arifin. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, setelah sekian purnama kita tidak bertemu, Allah kembali pertemukan kita malam hari ini dalam keadaan semuanya sehat walafiat. Insya Allah sehat jasad, sehat ruh dan hatinya juga. Yang pertama, perkenankan Al-Fakir mewakili daripada keluarga dan juga keluarga dakwah Haifala mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum minal a'idin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang diterima seluruh amal ibadahnya di bulan Ramadan. Salah satu tanda amal seorang itu diterima oleh Allah ketika orang itu dimudahkan untuk mengerjakan amal soleh berikutnya. Contoh, kita sholat, selesai salam Allah beri taufik kita untuk zikir. Setelah selesai, tidak langsung loncat, tidak langsung mainan HP, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita taufik untuk berzikir. Zikir kita ini adalah tanda kalau Allah menerima sholat kita. Kemudian selesai zikir, kita tidak langsung loncat. Allah beri kita taufik untuk mengangkat tangan berdoa. Ini menunjukkan bahwa Allah terima amal soleh sebelumnya. Lalu setelah itu Allah ringankan hati kita untuk melakukan sholat sunnah. Ini tanda Allah menerima amal sebelumnya. Keluar masjid pakai kaki kiri, keluar masjid melakukan kebaikan lagi, masuk rumah melakukan kebaikan lagi, terus tandanya Allah menerima kebaikan kita. Kok ada orang begitu assalamualaikum yang dipegang pertama langsung HP, langsung scroll WhatsApp, lihat status orang. Ini ada yang salah. Begitu juga Ramadan kita. Apa kabar Ramadan kita, diterima apa enggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayo kita sama-sama bercermin, kita lihat Syawal kita. Kalau bulan Syawal ini semangat ibadahnya masih tetap kenceng, berarti Ramadan kita bagus. Tapi kalau Syawal langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tutup buku, tutup Quran, ini bahaya ya Pak.
Makanya ada istilah kun robbaniyun wala takun ramadhaniyun. Jadilah kalian itu para robbaniyun, jangan jadi ramadhaniyun. Ustaz, ramadhaniyun itu apa? Orang yang semangat ibadahnya cuma di bulan Ramadan. Kalau sudah keluar Ramadan sudah tidak semangat, apa namanya ini? Ibadahnya musiman. Orang ibadahnya musiman. Kalau sudah tidak musimnya ya wis ora usum. Tapi jadilah robbaniyun, orang yang beribadah kapanpun. Nah begitu. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling pemaaf dan paling layak diteladani sikap-sikap maaf beliau. Kemudian yang ketiga, al-fakir menasihati diri sendiri, menasihati jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan takwa. Takwanya bukan cuma kita polkan di bulan Ramadan, tapi Syawal juga lebih kita gas lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kemarin sebenarnya saya diminta sama takmir untuk majelis Senin malam dibikin majelis kajian kitab. Insya Allah saya terima usulannya. Nanti insya Allah setiap Senin kita akan ngaji 2 kitab. Satu kitab Ta'limul Muta'alim, yang kedua kitab Fikih Sirah yang dikarang Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dan kitab Ta'limul Muta'alim yang dikarang oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Insya Allah nanti kitab Ta'limul Muta'alim akan kita spill sedikit di akhir. Nah ini khusus pertemuan hari ini temanya tetap Syawalan dan halal bihalal. Saya dan keluarga dakwah memohon maaf sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian, bapak atau ibu, barangkali selama kita bermuamalah sudah berapa puluh tahun Pak kita ini? Belum sampai puluhan tahun ya. Untuk beberapa tahun ini kita bermuamalah mungkin ada kata dan sikap yang tidak mengenakkan, ada hal yang kurang berkenan di hati. Saya mewakili keluarga dakwah memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dilapangkan hati Bapak Ibu untuk memaafkan. Adapun kalau ada dari Bapak Ibu dan saya yakin tidak ada, sudah saya maafkan semuanya, sudah kami maafkan semuanya. Semoga kita ini melangkah lagi dalam keadaan sama-sama bersih, sama-sama suci, sama-sama nol. Mulai dari nol ya Bapak Ibu ya. Saya bukan pegawai Pertamina dan saya tidak jualan Pertamax. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengetahui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Sejak beliau diutus menjadi nabi di usia 40 tahun. Diawali dengan dakwah sembunyi-sembunyi dulu 3 tahun, lalu mulai terang-terangan. Nah kemudian ketika masuk dakwah terang-terangan ini, Nabi Muhammad banyak mengalami ujian dan gangguan. Dari mulai verbal, dicaci maki, difitnah, dituduh tukang sihir, pembohong, dan lain sebagainya, sampai yang sifatnya fisik. Nabi Muhammad SAW dilempari batu rumahnya, ditaruh duri di depan rumahnya, dicekik lehernya, ditaruh debu di kepalanya ketika sholat, ditaruh kotoran unta di punggung beliau ketika sedang sujud, dan macam-macam bulian-bulian yang lain. Puncak ujian Nabi Muhammad SAW datang di tahun ke-11 kenabian. 11 tahun sejak beliau berdakwah, maka ujiannya adalah dengan wafatnya istri Nabi tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Saya pernah ngelihat video di YouTube. Ada seorang laki-laki curhat sama seorang ustadz, seorang syekh secara online nih, lagi live gitu, syekhnya lagi live. Kemudian ada orang nanya sambil nangis, "Wahai syekh,
Saya sudah menikah dengan seorang perempuan, yaitu istri saya. Dia adalah perempuan yang sangat baik, sangat solehah. Saya menikah sama dia selama sekian puluh tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, dihitung sama laki-laki ini. Sudah sekian waktu kami menikah, suatu hari Allah menakdirkan istri saya meninggal. Saya sangat sedih, saya sangat kehilangan. Dia adalah seorang istri yang sangat penyayang, istri yang solehah. Bahkan selalu teringat di dalam hati dan pikiran saya. Sampai-sampai kalau saya sholat itu saya selalu nangis. Ketika saya ngaji itu saya selalu nangis. Pertanyaan saya, wahai Syekh, apakah tangisan saya di dalam sholat saya itu merusak sholat saya? Apakah tangisan saya itu menyebabkan dia nanti dihukum di alam kubur? Apakah bacaan saya Quran ketika sambil nangis itu tidak diterima sama Allah? Itu pertanyaan. Sampai MC-nya nangis. Sesayang itu suami sama istrinya. Ada Pak di suatu daerah, bukan di sini ya. Tuh istrinya meninggal, belum kering kuburannya sudah. Wah, sudah apa Bu? Ada kayak gitu Bu? Bu, janganlah cerita-cerita gitu itu Bu. Saking cintanya orang tadi kepada istrinya, dan seperti itulah perasaan Nabi Muhammad SAW kepada ibunda Khadijah. Bahkan lebih daripada itu, Nabi sangat sedih dengan kehilangan istrinya itu. Sampai tahun itu dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan. Bukan cuma istrinya, 5 hari setelah Sayyidah Khadijah wafat, meninggal pamannya juga yang sangat disayanginya, itu Abu Thalib. Jamaah, orang-orang Quraisy itu punya tradisi pemimpin masyarakat itu bisa memberi suaka atau perlindungan. Kalau pemimpin masyarakat sudah memberi perlindungan, maka tidak ada orang yang berani ganggu. Nabi Muhammad itu mendapatkan suaka dan perlindungan dari Abu Thalib. Maka tidak ada orang yang berani cul-culan gitu ganggu Rasulullah. Biasanya kalau orang tidak mendapatkan perlindungan, kemudian ada orang yang marah, bisa sampai dibunuh. Tapi orang kalau mau mikir, orang itu kalau mau bunuh Nabi Muhammad mikir-mikir, karena Nabi Muhammad waktu itu mendapatkan perlindungan dari siapa tadi? Abu Thalib. Nah, beberapa hari berikutnya Abu Thalib meninggal. Sedihnya Rasulullah SAW bertambah bahkan berkali-kali lipat. Orang Quraisy semakin berani, bahkan ada yang mencekik Rasulullah SAW sampai beliau hampir wafat. Ketika Rasulullah melihat, wah ini orang Quraisy ini semakin kurang ajar, semakin los ini, maka Nabi berusaha menyelamatkan dirinya, berusaha menyelamatkan dakwahnya. Kalau Nabi Muhammad itu pengecut, harusnya sejak tahun pertama diganggu beliau sudah pergi. Tapi beliau bertahan sampai 11 tahun, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini punya mental yang luar biasa. Misalkan bapak ibu di satu masyarakat dicap jelek, wah itu mungkin mikirnya kapan aku bisa pindah dari sini kan gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW selama 11 tahun tetap istiqomah ada di tempat itu. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW berdasarkan ijtihad beliau berinisiatif untuk hijrah ke mana? Ditemani oleh anak angkatnya yang paling disayang, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW hijrah ke mana? Hijrah ke Taif. Bukan Madinah, tapi hijrah ke Taif. Taif itu kalau dari kota Makkah ke arah selatan, naik bis sekitar 2 jam. Bisnya bukan bis pakai macet-macet, bis yang di jalanan Makkah Taif itu lancar dengan kecepatan 150 km per jam. Sekitar itulah perjalanannya. Nabi Muhammad sampai di kota Taif, kemudian mendatangi tokoh-tokoh dari Bani Thaqif. Ada 3 atau 4 yang didatangi Rasulullah. Salah satunya yang disebut namanya oleh Rasulullah yaitu Ibnu Abdiyalil bin Abdikilal. Siapa tadi? Ibnu Abdiyalil bin Abdil Kilal.
Nah, ini nama orang kafir. Mau dihafal boleh enggak ya, enggak apa-apa. Rasulullah SAW menyampaikan Islam, mengajarkan akhlak yang baik. Rasulullah menyampaikan bahwa agama dan dakwah yang beliau bawa ini sedang membutuhkan dukungan dan backup. Tapi semua tokoh yang didatangi Nabi menolak mentah-mentah, bahkan penolakan yang paling halus itu orang bilang, kalau kamu orang baik, aku terlalu bagus untuk ngomong sama kamu, tapi kalau kamu itu orang jelek, pergilah kamu dari hadapan. Itu penolakan yang paling halus. Nah, bisa dibayangkan penolakan yang lain seperti apa. Nabi Muhammad SAW bilang sama tokoh-tokoh ini, ya oke, kalau kalian tidak mau menerima dakwah saya tidak ada masalah, tapi tolong jangan ceritakan datangnya saya kepada kalian ini kepada orang Quraisy, jangan diceritakan. Tolong jaga rahasia ini. Bukannya dirahasiakan, malah orang-orang Taif ini, tokoh-tokohnya memprovokasi orang gila dan anak-anak muda untuk melempari Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak, nih Rasulullah barusan keluar dari rumahnya salah seorang tokoh, tiba-tiba beliau dikepung dan dilempari batu. Ngelemparnya bukan kayak ngelempar jumroh, lemparnya kayak ngelempar maling. Lalu dengan sigap Sayyidina Zaid bin Harithah langsung melindungi Nabi Muhammad SAW, pasang badan jadi tamengnya Rasulullah, tameng hidup. Kemudian mereka berdua berusaha lari untuk menghindari lemparan batu orang-orang Taif. Darahnya Nabi Muhammad tuh berkucur dari betisnya beliau. Bahkan dalam satu riwayat dari keningnya beliau juga mengucurkan darah. Kemudian darahnya ditahan sama Rasulullah supaya tidak jatuh ke bumi. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah kok ditahan darahnya? Aku khawatir bumi murka kepada orang yang meneteskan darah nabinya. Kalau kita jual kesisan ya Pak ya, biar bumi ngamuk. Tapi itulah hatinya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Zaid bin Harithah itu kepalanya bocor sampai beberapa luka itu di kepalanya, karena menjadikan tameng hidupnya Rasulullah SAW. Dilempar batu kepalanya sampai bocor itu kan berarti ngelemparnya ndak pelan itu. Kalau cuma benjut tok maktuing gitu tanpa mengeluarkan darah, berarti ya mungkin ndak terlalu kenceng lempar, sampai berdarah-darah di beberapa titik. Lalu ketika Rasulullah sudah berhasil aman di satu kebun miliknya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Nama pemilik kebunnya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dari jauh yang punya kebun itu ngelihat, ya Allah kesian ini Muhammad. Dipanggil budaknya, nih bawa piring ini, piringnya itu dipenuhi anggur, kasih buat Muhammad. Dan Bapak Ibu perlu tahu, Utbah dan Syaibah ini orang kafir Mekah, orang yang memusuhi Nabi. Tapi orang mau memusuhi kayak apapun, kalau Allah menghendaki hatinya berubah, gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para dai itu tidak perlu takut sama orang-orang yang memusuhi, karena bisa saja Allah merubah hatinya dalam sekejap, seperti yang dilakukan kepada Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ini orang kafir yang sangat memusuhi Nabi, dua-dua ini. Cuma dalam sekejap tiba-tiba hatinya dipenuhi rasa kasihan sama Rasulullah. Kemudian dia ngirim anggur sepiring, dibawa oleh budaknya yang bernama Adas. Bawa, Anda dikirimi majikan kami anggur, silahkan diambil dan dimakan. Sama Nabi Muhammad diambil, dimasukkan mulut. Ketika mau ngomong, ketika beliau mau makan, beliau bilang Bismillah. Kaget ini Adas, loh, Anda barusan bilang apa? Itu perkataan yang tidak pernah saya dengar di wilayah ini. Anda pasti bukan orang sini. Rasulullah tanya balik, lah memang kamu asalnya mana? Agamamu apa? Maka budak yang namanya Adas tadi bilang,
Saya berasal dari Ninaweh. Ninaweh itu sebuah desa di Mosul. Mosul itu di negara Irak. Dan saya beragama Nasrani, kata budak itu. Oh, Mosul itu adalah negerinya orang soleh, namanya Yunus bin Matta. Kaget ini budak. Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Anda tahu dari mana Yunus bin Matta? Kok Anda bisa tahu Yunus bin Matta? Maka Rasulullah mengatakan dengan entengnya, wa nabi, wa ana nabi, wa akhi. Nabi Yunus itu nabi, saya juga nabi, saya saudaranya beliau. Oh, ini budak sangat senangnya luar biasa. Diciumnya kedua tangan Nabi, diciumnya kening Nabi, diciumnya kedua telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Budak itu kemudian masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad ketika hatinya sakit, fisiknya sakit dengan penyiksaan yang dialami orang Quraisy, ditinggal mati orang-orang tercinta, berdakwah harap diterima, malah ditolak mentah-mentah, bahkan dilempari batu, bertumpuk-tumpuk semua kesedihan itu. Hiburannya adalah seorang budak yang masuk Islam. Saya pingin banget ada di posisi budak itu, bisa nyentuh Rasulullah, bisa nyium keningnya Rasulullah, bisa nyium tangannya Rasulullah, bisa nyium kakinya Rasulullah. Oh, kita duduk di Raudhah aja sudah semerinding. Itu rasanya iya Pak. Sedekat itu sama Rasulullah, padahal Rasulullah jasadnya dikubur di bawah tanah. Seharu itu rasanya. Gimana dengan budak tadi yang ketemu langsung sama Rasulullah, masuk Islam, dan Rasulullah yang mensyahadatkan budak itu. Wah, langkah nikmatnya. Saya ingin jadi adas. Dan kalau kita ke Taif nanti kita diajak keliling, ada namanya Masjid Adas. Disitulah Adas masuk Islam. Orang itu biasanya kenal nama pahlawan yang berasal dari wilayahnya. Kita kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan karena kita orang Jogja. Betul ya? Kalau kita orang Inggris atau kita orang Amerika, mungkin disebut nama Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak banyak yang tahu kecuali orang-orang tertentu saja. Kalau kita sebut nama Mbah Hasyim Asy'ari di Afrika misalnya, ada yang tahu tidak? Mungkin sebagian para ulamanya saja, karena kan kitab tulisannya Mbah Hasyim banyak dan banyak juga dipelajari oleh orang-orang luar Indonesia. Tapi kan di kalangan ulama saja, kalangan orang awamnya mungkin tidak banyak tahu. Seperti kita orang Jogja ini, kalau disebut kata Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, tahu tidak? Mungkin tidak banyak yang tahu. Kalau Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, mungkin asing nama itu. Tapi kalau kita tanyakan Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid sama orang Lombok, pasti semuanya tahu. Pasti semuanya tahu. Lawang bandaranya aja namanya Bandara Zainuddin Abdul Majid, Bandara Peraya itu. Karena beliau adalah tokoh masyarakat di Lombok yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Wathon. Itu kakeknya Tuan Guru Bajang. Kalau Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri adalah tokoh masyarakat Sulawesi Tengah, terutama Palu. Beliau orang yang mendirikan lembaga pendidikan Al-Khairat tahun 1930. Beliau juga dulu pernah seperguruan sama Mbah Hasyim Asy'ari ketika ngaji sama Mbah Soleh Darat di Semarang. Hari ini Al-Khairat 1600 cabang. Saya dapat cerita, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu jual perkakas rumah untuk gaji guru Muhammadiyah, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sampai jual kancingnya untuk operasional dakwah. Bahkan ada kesaksian, testimoni beberapa orang yang masuk ke pedalaman Palu, pedalaman Sulawesi Tengah, orang-orang yang tidak punya agama, ketika ditanya agamamu apa? Agama saya agama guru tua. Bandara di Palu itu namanya Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Malnya Al-Jufri, Masjid Al-Jufri, Puskesmas Al-Jufri, jalan-jalan namanya Al-Jufri. Orang, saya waktu itu tanya, siapa ini? Itu guru tua Ustaz.
tokoh kami, teladan kami. Kalau Bapak Ibu datang ke Palu, setiap masuk rumah pasti ada foto beliau di rumah. Sampai orang-orang Palu itu takut kalau tidak masang fotonya nanti kena bala. Sampai segitu cintanya. Salah satu masjid yang didirikan sama guru tua di daerah Wani, itu ketika kanan kirinya dihantam tsunami, masjidnya masih utuh. Salah satu karomah daripada beliau. Memang belakangan ini ada orang Jogja yang menghina guru tua, membuat masyarakat Sulawesi Tengah marah, sehingga beberapa sempat datang ke Jogja untuk marani orang itu. Semoga kita tidak bersikap konyol seperti itu. Jangan sampai kita ini mencaci, mencela tokoh masyarakatnya siapapun, karena orang-orangnya pasti tidak terima. Kalau kita tidak ingin tokoh masyarakat kita dicaci, kita jangan mencaci tokoh masyarakatnya orang. Kalau kita tidak ingin nabi kita dihina, kita jangan menghina nabinya orang. Kalau kita tidak ingin Tuhan kita Allah dihina, kita jangan menghina Tuhannya orang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu menghina Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, khawatirnya mereka menghina Allah tanpa mereka tahu ilmunya. Jangan menghina bapaknya orang kalau tidak mau bapaknya dihina. Ini tadi kisah bagaimana Rasulullah kenal Nabi Yunus bin Matta, lalu budak itu masuk Islam, dan itu adalah hiburan bagi hati Nabi Muhammad SAW yang sedang sedih. Ini Syauqi, siapa Syauqi? Zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi Muhammad SAW, pernah nanya sama Nabi, "Wahai Nabi, apakah Anda pernah mengalami satu kejadian yang lebih berat daripada perang Uhud?" Perang Uhud itu tahun keberapa, ada yang tahu? Tahun kejadian perang Uhud, yang tahu paling Ustadz Balia ini. Ada yang tahu selain Ustadz Balia? Ustadz Balia tahu tahun berapa? Tahun 3. Tahun 3 Hijriah. Perang Uhud ini adalah balas dendamnya orang Quraisy atas kekalahan di perang Badar. Di ronde kedua, karena kaum muslimin tidak mau mentaati Nabi Muhammad, kaum muslimin kalah, dibantai habis-habisan sama orang Quraisy. Bahkan Nabi kehilangan paman tercinta yang sangat mendukung dakwahnya beliau, namanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita pasti kalau ke sana ziarah. Terus kemudian Nabi kehilangan dai pertamanya, orang yang mengislamkan seluruh penduduk Madinah, namanya Sayyidina Mus'ab bin Umair, dan 70 orang lagi yang lain selain mereka berdua. Saking sedihnya Nabi Muhammad kehilangan Sayyidina Hamzah sampai beliau disolati 70 kali. Pernah suatu hari terjadi banjir di Uhud, kemudian makam itu terbuka, salah satunya makamnya Sayyidina Hamzah. Ketika dibuka, jasadnya masih utuh persis seperti ketika beliau meninggal, wangi, cuma memang hidungnya tidak ada karena dipotong sama Wahsy, telinganya juga tidak ada karena dipotong sama Wahsy atas perintah daripada Sayyidatina Hindun binti Utbah ketika masih kafir. Itu Rasulullah sedihnya luar biasa sampai disolati 70 kali. Sangat kehilangan Nabi Muhammad SAW. Kita kehilangan satu orang, mungkin barusan kemarin kita kehilangan istrinya Pak Khairul yang selalu ada sama kita di sini. Itu mungkin sebagian kita yang muamalahnya baik sama beliau pasti akan sangat kehilangan. Betul nggak Ibu? Ini Rasulullah SAW kehilangan orang yang paling disayang dan paling melindungi dakwahnya beliau. Itu sedihnya Rasulullah panjang sekali. Nah, Sayyidah Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, ada enggak kejadian yang lebih pahit daripada perang Uhud?" Nabi Muhammad bilang ada. Kan Sayyidah Aisyah ini nikah sama Nabi ketika Nabi usianya 51, akad. Kemudian Rasulullah SAW
melakukan hubungan dengan Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi usianya 53 atau 54. Sayyidah Aisyah nikah ketika usia 6 tahun, masuk kepada Nabi Muhammad lakukan hubungan ketika usianya 9 tahun. Cuma jangan disamakan 9 tahun anak hari ini sama 9 tahun anak zaman dulu. 9 tahun anak zaman sekarang masih umbelen, masih banyak yang belum bisa. Tapi Sayyidah Aisyah itu usia 9 tahun tapi sudah matang luar biasa, cerdasnya luar biasa, dan dinikahi oleh Rasulullah SAW untuk menjadi ujung tombak dakwah di kalangan para wanita muda. Kalau seandainya bukan karena Ibunda Aisyah, kita tidak akan tahu banyak tentang sunnah Rasulullah di dalam rumah, yang menceritakan cara Rasulullah mandi, cara Rasulullah wudhu, cara Rasulullah menyisir rambut, bagaimana Rasulullah muamalah dengan istrinya, cara beliau makan. Itu kan Sayyidah Aisyah paling banyak, hadisnya 2000 lebih. Saking cerdasnya. Kita ini hadis jangankan 1040 aja sudah tidak karu-karuan, hafal apa enggak kita. Sayyidah Aisyah ini cerdas, jadi hafal dari Nabi Muhammad banyak sekali hadis. Jadi Sayyidah Aisyah itu tidak menangi 53 tahun usia Nabi Muhammad. Maksudnya enggak melihat langsung gitu loh, cuma dengar cerita-cerita aja. Ya Rasul, peristiwa apa yang lebih pahit daripada peristiwa perang Uhud? Kata Nabi Muhammad, waktu itu wahai istriku tercinta, aku dan Zaid bin Harithah itu hijrah ke Taif, mendatangi tokoh-tokoh mereka, diantaranya Ibnu Abdiyalil bin Abdil Kilal, untuk mendakwahkan Islam, untuk mengharapkan perlindungan dari mereka. Tapi tidak direspon baik, aku diusir, bahkan aku dilempari batu. Dalam keadaan tubuhku yang sakit, hatiku yang perih itu, kemudian aku berlindung di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Allah menghiburku dengan datangnya seorang budak yang namanya Adas masuk Islam. Lalu ketika suasana itu sudah tinggal sepi, aku sendiri, di situ Allah mengirim malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Malaikat Jibril datang lalu mengatakan kepadaku, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi. Sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang diucapkan kaummu. Allah mengirimku dan malaikat penjaga gunung ini untuk mentaati apapun perintah Anda wahai Nabi. Inilah malaikat penjaga gunung. Maka malaikat penjaga gunung tadi mengatakan yang sama kepada Rasulullah, Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh wahai Nabi, qad sami'allahu ma yaqulu qauma. Allah telah mendengar apa yang dikatakan kaummu, dan Allah memerintahkanku untuk mentaati apapun perintah Anda. Seandainya engkau wahai Nabi memerintahkan aku untuk membalik gunung Jabal Al-Akhsyabain kepada orang Taif, maka akan aku lakukan perintah Anda. Bapak Ibu pernah mengalami disakiti orang, sedih, marah, dendam, kesel, hati meletup-letup, tiba-tiba datang malaikat, aku diperintahkan Allah untuk mentaati Anda. Oh biye, gas malaikat, hancurkan malaikat itu. Itu kan kalau kita. Subhanallah, kala itu yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad adalah perkataan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Dalam riwayat lain dikatakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Ayo anak-anak, jangan berisik ya, ada orang ngaji ya, nanti bapak-bapaknya terganggu loh.
Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Bahkan aku berdoa, wahai malaikat penjaga gunung, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mensekutukannya sama sekali. Seindah itulah hati Nabi Muhammad SAW. Sesayang itulah beliau kepada umatnya, bahkan orang kafir yang menyakiti beliau. Kok ada hari ini orang muslim tapi benci saudaranya, orang muslim tapi lisannya suka mengganggu saudaranya, tangannya usil, hatinya sombong, merasa lebih baik, merasa sudah ngaji ini, ngaji itu, orang tuanya disesat-sesatkan, bapak ini penghuni neraka. Kok ngeri? Ayat mana, hadis mana yang ngajari anak boleh kurang ngajar sama orang tua, babakan anak merasa lebih pintar? Dari mana ada ayat kayak gitu modelnya? Tidak ada satupun. Tidak boleh anak itu nyeramai ibunya, karena ibunya lah yang ngajari dia ngomong. Tidak boleh kita merasa lebih baik daripada saudara saya. Saya udah ngaji sama Ustadz Fulan, ngaji kitab Fulan. Oh, ini Jamaah Firdaus. Nah, ngaji sama Habib Ja'far, ngaji kitab Ta'limul Muta'alim. Oh, belum mulai. Apa yang mau dibanggakan itu tidak bisa dijadikan kebanggaan. Itu tidak bisa dijadikan alat untuk kita merasa lebih baik daripada saudara kita. Itu bukan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun belakangan ini ada ya film apa yang di Malaysia itu, Walid nih, bid'ah ya. Orang hari ini ada orang yang ngikuti salaf-salaf, ngikuti Rasulullah penampilannya, pakai sorban yang bersanad, pakai baju putih, tapi kelakuannya seperti iblis berjubah. Menjadikan posisi dia sebagai tokoh masyarakat itu untuk menjadi predator seksual, mengatasnamakan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Wah, ngeri sekali film ini. Saya tidak tahu apa maksud sutradara dan produsernya. Semoga niatnya edukasi, tapi rupanya banyak orang yang akhirnya salah tangkap dengan film itu. Lalu banyak naudzubillah yang pada akhirnya menganggap bahwa citra orang yang pakai sorban bersanad dan berjubah itu jelek akhirnya. Padahal mereka para ulama kan tidak semuanya seperti itu. Memang ada oknum yang jelek, tapi kan tidak semuanya. Dan tolong Bapak Ibu perhatikan. Tolong Bapak Ibu perhatikan. Ada satu ayat yang sangat jelas sekali Allah mengatakan, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tandanya di hatinya ada takwa. Sebaliknya, orang yang tidak menghormati syiar Allah berarti di dalam hatinya tidak ada takwa. Apa syiar Allah? Al-Quran, para nabi, pewarisnya yaitu para ulama. Mereka itu adalah simbol agama-agama kita. Kalau kemudian kita tidak menghormati mereka, berarti kita tidak menghormati agama kita. Tentu yang saya maksud adalah ulama yang lurus, yang beres, yang bersih, bukan oknum-oknum seperti Walid tadi itu. Banyak hari ini orang yang merasa sudah paling mengikuti Nabi hanya dengan pakaiannya saja, secara casing, secara zahir. Oh, ini saya sudah pakai jubah, ini saya sudah sunnah, saya yang paling ikuti Nabi. Yang diikuti Nabi bukan, yang diikuti dari Nabi bukan cuma pakaiannya, akhlaknya, hatinya, sabarnya, pemaafnya. Loh Pak, disakiti loh Pak. Udah sesedih itu. Kalau zaman sekarang mungkin kita bahasakan sudahlah jatuh ketiban tangga.
disiksa, disakiti, keluarganya meninggal, diusir, dilempari batu. Ini kan namanya sudah jatuh ketiban tangga. Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, aku keluhkan kepadamu betapa lemahnya diriku, betapa sedikitnya strategiku, betapa tergantungnya aku sama manusia, sedangkan Engkau adalah Rabbul Alamin, Engkau adalah Tuhannya orang lemah. Ya Allah, kepada siapa Kau akan serahkan aku? Orang dekat yang menyakitiku, atau orang jauh yang melempariku dengan batu, atau musuh yang menguasai urusanku? Ya Allah, selama Engkau tidak murka padaku, aku tak peduli. Ini loh hatinya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau niru Nabi Muhammad, kita tiru hati beliau, kita tiru sifat pemaaf beliau, kita tiru sabar beliau. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga punya banyak ujian, ya. Ujian diri sendiri, ujian keluarga, ujian tetangga, ujian di pekerjaan, ujian di circle-circle-nya masing-masing, banyak ujian. Tapi Nabi Muhammad diutus bukan cuma sekedar untuk menjelaskan akidah, sekedar menjelaskan fikih ibadah, fikih muamalah, nunjukkan satu dua akhlak ini dan itu, enggak. Kata Syekh Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqhus Sirah ketika menjelaskan kejadian ini, Nabi Muhammad bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. "Khudhu anni manasikakum." Beribadah hajilah kalian seperti kalian melihat aku beribadah haji. Dan seakan-akan peristiwa Taif ini Nabi Muhammad SAW berpesan secara tersirat kepada kita, isbiru kama ra'aitumuni asbir. Bersabarlah kalian seperti kalian melihat aku sabar. Gini loh caranya sabar. Nabi Muhammad tidak banyak teori tentang sabar. Wahai orang Islam, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Nabi Muhammad tidak banyak dengan kata-kata, tapi nunjukkan ini loh cara sabar ini kayak gini. Wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, nanti kalian akan juga melanjutkan dakwahku, kalian akan mendapatkan ujian seperti aku. Ini loh cara sabarnya ini kayak gini. Aku disiksa, keluargaku meninggal, aku diusir, aku dilempari batu, datang malaikat menawarkan bantuan, aku berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Ini loh wahai umatku, ini loh cara sabar dalam dakwah ini kayak gini. Bukan kita saling memusuhi saudara kita, bukan kita balas orang yang berbuat buruk sama kita, bukan kita playing victim. Ini loh, kayak gini loh caranya sabar. Isbiru kama ra'aitumuni asbir. Semoga Allah memberikan kita taufik sehingga kita menjadi orang yang pemaaf seperti Nabi, yang lapang hati seperti Nabi, mencintai umatnya Rasulullah seperti beliau mencintai, memandang semua manusia ini dengan pandangan husnudzon. Semoga kita bisa mendapatkan hidayah dan taufik untuk menjadi seperti itu. Kemudian seperti yang saya janjikan tadi di penutup, insya Allah mulai Senin depan majelis kita di Firdausil A'la setiap Senin malam kita akan mengkaji dua kitab insya Allah. Yang satu kitab Ta'limul Muta'allim sebagai kitab intinya. Tentu di sini nanti kita akan belajar apa, saya akan kasih spin sedikit. Kemudian setelah itu kita akan tipis-tipis lah ngaji kitab Fiqhus Sirah. Kita akan mengkaji fikih daripada sirah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran, maksudnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan kita tiru dan kita amalkan. Kitab Ta'limul Muta'allim ini apa? Kitab ini dikarang oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, dan ini bukan nama aslinya. Sampai saat ini tidak ada satupun orang yang tahu siapa nama asli beliau, saking ikhlasnya ketika nulis kitab ini. Insya Allah ceritanya akan saya ceritakan besok. Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum, edukasi terhadap para pelajar tentang bagaimana metode belajar yang baik. Jadi
Kita nanti insya Allah di sini akan belajar ilmu itu apa. Jangan-jangan yang selama ini kita anggap ilmu bukan ilmu, dan yang selama ini kita bukan anggap ilmu ternyata itu ilmu. Ada orang yang belajar sampai titel profesor, begitu mati ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Tidak bisa jawab. Nah, ini kan orang yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari sesuatu yang ternyata bukan ilmu namanya. Kemudian nanti kita akan diajari niat belajar yang baik itu seperti apa. Karena orang yang masuk neraka pertama kali dan diseret wajahnya di neraka itu bukan orang-orang kafir, bukan orang munafik, bukan orang musyrik, tapi seorang penuntut ilmu dan orang alim. Loh, kok bisa? Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian nanti kita akan diajari bagaimana kita menghormati ilmu, bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati orang alim, bagaimana menghormati kitab. Seperti apa sih standarnya? Cium tangan guru itu berlebihan apa enggak sih? Kalau minum air kakinya walet itu gimana hukumnya? Nah, nanti kita akan bahas di situ. Dan seterusnya, ada 13 pasal. Saya cuma spill 3 aja biar penasaran ya. Insya Allah nanti kita akan kaji. Nanti kita akan bikin di sini versi agak cepat ya, karena ngaji kitab Ta'limul Muta'alim ini saya pernah di beberapa tempat. Tahun 2021 itu saya ngaji kitab ini seminggu 8 kali. Jadi hampir setiap hari ada yang ngaji kitab ini. Ada yang baru halaman 10 sudah menyerah, baru halaman 20 sudah menyerah, ada halaman 130 menyerah. Yang pertama kali menyelesaikan kitab ini sama saya itu tim dakwah dulu selama 4 bulan menyelesaikan, tapi ngajinya setiap pagi. Sama ada SQ. SQ itu ngajinya dari pas Covid tahun 2021 tidak salah, baru selesai 2024 akhir. Nah, nanti di Firdaus ini kita bikin yang versi cepat aja Pak ya, jangan lama-lama. Orang sudah belajar gitu. Nah, kita bikin ya paling enggak setahun selesai lah ya. Kan 13 pasal. Nah, nanti satu pasal itu kita bahas 3 atau 4 pertemuan mungkin gitu. Kita bikin versi ngebutnya. Tapi wallahu alam agak sulit juga sih ngebut. Tapi kita coba pokoknya kita jalan. Nanti sambil jalan ibu-ibu, bapak-bapak ngasih saya masukan gitu. Ustadz, ini dibikin, ini kurang cepet, cepetin, oke kita gas. Ustadz, wah kita belum paham, direm dulu, dijelasin lagi materi yang kemarin diulang sampai kami paham, oke. Nah, intinya kita ngalir, nanti selesainya berapa, kita targetkan setahun selesai Pak ya. Kita targetkan setahun selesai, 1 pertemuan, 1 pasal. Kalau nanti di akhir pembahasan kita bisa bahas sirah sedikit, tidak apa-apa. Kalau tidak ya sudah, kita cukupkan dengan Ta'limul Muta'alim. Tapi saya niati sudah setiap majelis 2 kitab, Ta'limul Muta'alim sama sirah gitu. Nih supaya antara intelektual kita dan hati kita berimbang ya kan. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan dan pertemuan hari ini. Kita sama-sama tutup dengan membaca doa penutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya bukan mau ngelem abah sama umi saya, cuma saya pingin jamaah kalau majelis bawa kertas yang tertulis doa penutup majelisnya itu, biar nanti bisa dibaca bareng-bareng sampai nanti hafal. Masuk kemarin kayaknya cuma dicetak sekali, terus sekarang sudah hilang dari peredaran. Ini yang bikin saya sedih ini ya. Pengennya nanti halo, makasih ya, jazakumullah khair. Nanti dibawa lagi sampai nanti hafal. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kalau banyak kurang itu karena kebodohan diri, benarnya dari Allah. Al-Fakir tak punya saham. Kalau ada yang menyinggung, Al-Fakir minta maaf. Terus Pak Takmir, nanti saya mohon izin tidak menemani, langsung lanjut karena ada janji sama orang. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.